Oke. Nah, sesuai yang saya sampaikan di Teams ya, untuk sesi kali ini mungkin saya kasih materi sedikit dulu, baru nanti dilanjutkan tutorial ya. Oke, sebenarnya kemarin ada yang kurang, yaitu tentang kecekungan ya. Hmm, nah ini ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, kemarin sebenarnya saya sudah singgung sedikit ya tentang kecekungan ini. Oke, jadi ya kecekungan itu secara visual, kalau misalkan suatu fungsi itu cekung ke atas, dia bentuknya seperti mangkok ya. Oke, jadi dia melengkung ke atas seperti ini ya, seperti di gambar yang paling kiri. Kalau cekung ke bawah, gampangnya adalah dia eh, melengkungnya menghadap ke bawah, seperti itu ya. Seperti mangkok yang terbalik kalau di sini ya. Nah, ternyata suatu fungsi itu dia bisa cekung ke atas dan cekung ke bawah di interval tertentu ya, seperti ini ya, di gambar yang paling kanan. Di sebelah kiri dia cekung ke atas. Oke, dia cenderung cekungnya ke atas nih ya. Oke. Nah, di sebelah kanannya dia memiliki kecenderungan kecekungannya yang ke bawah, gitu ya. Oke. Jadi di sini kita nanti akan melihat kapan sih suatu fungsi itu cekung ke atas dan cekung ke bawah, gitu ya. Dan ternyata di sini sudah disampaikan ya, kecekungan ternyata ada hubungannya juga dengan garis singgung. Oke. Nah, jika garis singgung itu berbelok secara tetap dengan arah yang berlawanan arah putaran jarum jam, maka kita katakan bahwa grafiknya cekung ke atas. Oke. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, awalnya dia gradiennya itu apa nih? Gradiennya negatif, terus semakin mendekati nol, gitu ya. Terus di sebelah kanannya dia menjadi positif ya. Oke. Jadi semakin ke kanan apa yang terjadi di sini? Gradiennya akan Hmm. apa? Menjadi Naik ya. positif. Oke. Gradiennya naik. Semakin ke kanan gradiennya naik. Sebentar, ini kok. Eh, Gradien garis singgung naik ya. Oke. Nah, sedangkan kalau cekung bawah bisa kita lihat di sini gradiennya masih positif ya. Di sini positif, di sini positif. Nah, mulai di sini dia jadi negatif ya gradiennya ya. Oke. Berarti dapat disimpulkan apa? Semakin ke kanan, maka gradien garis singgungnya gimana? Gradien garis singgung menurun ya, atau turun. Oke, gitu ya. Jadi ternyata kecekungan dari suatu fungsi itu ada hubungannya dengan gradien garis singgung. Oke, kalau cekung ke atas artinya gradien garis singgungnya naik. Kalau cekung ke bawah, gradien garis singgungnya turun. Seperti itu ya. Oke, nah ternyata di sini juga telah disebutkan ya, definisi kecekungan itu juga dilihat dari turunan pertamanya, gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah lihat bahwa kalau cekung ke atas, gradien garis singgungnya naik. Berarti gradien garis singgung kan ada hubungannya dengan
turunan pertama. Otomatis akibatnya, ya turunan pertamanya akan monoton naik ya. Turunan pertamanya monoton naik. Kalau dia cekung ke atas, sebaliknya, kalau dia cekung ke bawah, maka turunan pertamanya monoton turun. Gitu ya. Seperti yang sudah disebutkan di definisi yang ini. Oke. Oke, saya coba pindah ke mana? Atau langsung saja deh. Oke. Nah, untuk melihat kecekungan suatu fungsi, ternyata kita bisa menggunakan teorema kecekungan ya. Oke. Mungkin untuk kelas ini saya langsung berikan saja ya teoremanya, biar lebih praktis. Jadi misalkan F itu dapat diturunkan dua kali di interval yang terbuka, maka kalau misalkan turunan keduanya itu positif di setiap X anggota interval I gitu ya, maka F-nya cekung ke atas pada interval I. Oke, jadi ternyata kecekungan sekarang ada hubungannya dengan turunan kedua ya. Oke, turunan kedua. Oke ya. Jadi jika turunan keduanya positif di setiap X di interval I, maka F-nya cekung ke atas. Oke. Nah, sebaliknya kalau turunan keduanya negatif di setiap X interval I, maka fungsinya cekung ke bawah. Seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin saya letakkan di sini saja ya. Nah, properti yang tadi atau teorema yang tadi itu biasa kita gunakan untuk menentukan interval kecekungan, gitu ya. Nah, pada dasarnya sama seperti interval kemonotonan, interval kecekungan itu diperoleh dengan menyelesaikan pertidaksamaan. Tapi di sini pertidaksamaannya itu melibatkan turunan kedua ya, teman-teman ya. Kita coba. Oke. Eh, oke. Nah, misalkan kita diminta menentukan interval kecekungan dari fungsi ini ya. Berarti interval kecekungan, kok gini? Sebentar. Oke. Itu kita peroleh dengan menyelesaikan pertidaksamaan ya. Oke, sebenarnya ada dua, cekung atas gitu ya, atau CA ya.
Nah, pertidaksamaan untuk menentukan interval kecekungan untuk cekung atas berarti apa tadi? Turunan keduanya harus Lebih besar positif, dari nol. gitu ya. Oke. Kalau cekung bawah, Turunan kedua lebih kecil dari nol. ya turunan keduanya lebih kecil dari nol ya. Nah, cekung bawah saya notasikan pakai CB. Itu aja ya. Oke. Oke, kita buat dua pertidaksamaan, sebelah kiri CA, sebelah kanan CB. Oke. Untuk yang CA berarti kita selesaikan pertidaksamaan F double aksen X lebih besar dari nol ya. Oke. Tapi sebelum itu mungkin kita turunkan dulu ya si fungsinya. Oke. Eh, kita punya fungsinya sama dengan 2/5 X pangkat 5 dikurang 4/3 X pangkat 3. Oke. Untuk memperoleh turunan kedua, kita harus cari dulu turunan pertamanya. Oke, coba ini turunan pertamanya apa? 2x pangkat 4 dikurangin Ya, 4x kuadrat. oke, ini kan sebenarnya 2/5 kali 5x pangkat 4 dikurang 4/3 kali 3x kuadrat. Ya, X pangkat 2. berarti jadinya 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2. Itu turunan pertamanya. Kalau turunan keduanya, berarti diturunkan sekali lagi. Jadinya turunan 8, 2x pangkat 4, 8x pangkat 3 dikurangin ya 8x. 8x pangkat 3 dikurang 8x ya. Oke. Nah, baru sekarang kita buat pertidaksamaannya ya untuk masing-masing interval kecekungan. Oke, untuk interval kecekungan atas berarti pertidaksamaannya adalah F double aksen X lebih besar dari 0 ya. Nah, F double aksen X lebih besar dari 0, ruas kirinya bisa kita ganti dengan 8x pangkat 3 dikurang 8x. Oke, lebih besar dari 0. Terus untuk menyederhanakan pertidaksamaan bisa kita bagi dengan 8 ya. Jadinya x pangkat 3 dikurang x lebih besar dari 0. Oke. Terus yang ruas kirinya bisa kita faktorkan ya. Jadi x dikali x kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Terus terakhir gimana nih? Kita bisa faktorkan x kuadrat min 1 jadi apa? Jadi x tambah 1 dikali x kurang Hmm. 1 ya. Oke. Oke, kalau sudah gini, serupa seperti yang kemarin, kita menentukan pembuat nol ya. Oke, kita menentukan pembuat nol. Pembuat nolnya berapa? Pembuat nol ruas kiri. Sama dengan nol. Oke, ada 3 ya. X sama dengan nol, X min 1, X sama dengan min 1, dan X sama dengan plus ya, 1. X sama dengan 1. 1. Oke, terus kita gambarkan si garis bilangannya. Sebelah kiri itu min 1, tengah itu 0, kanan 1. Oke,
Pembuat nol ini membagi garis bilangan kita menjadi menjadi 4 bagian, sorry ya. Seperti ini. Oke. Lalu kita harus melakukan uji titik ya di sini ya. Oke, daerah nomor 1. Titik sampelnya di mana kira-kira? -2. Oke, X sama dengan min 2. Kalau kita substitusikan, jadinya min 2 dikali min 2 tambah 1 dikali min 2 min 1. Lihat tandanya. Ini negatif. Min 2 tambah 1 negatif ya. Min 2 min 1 negatif. Oke, negatif kali negatif kali negatif hasilnya Negatif. negatif ya. Berarti nomor 1 tandanya negatif. Oke, nomor 2. Di antara min 1 dan 0, kita bisa ambil berapa sampelnya? Negatif. Setengah. Ya, Negatif satu. jadi Ya, 1/5. negatif 1/2 ya. Berarti ini jadi negatif setengah dikali negatif setengah ditambah 1 dikali negatif setengah dikurang 1. Oke, tandanya gimana? Negatif. Terus yang tengah min Positif. setengah ditambah 1. Positif. Setengah ya, positif setengah. Berarti ini positif. Yang ini negatif. Oke. Berarti tandanya Negatif. yakin negatif. Positif, Negatif Pak. kali positif kali negatif Positif. Oh, positif ya, ya. Deng. Oke, Oke, nomor 3 sekarang. Nomor 3 pakai setengah. Oke, setengah. Berarti substitusikan aja jadinya setengah kali setengah tambah 1 kali setengah kurang 1. Ini apa di sini? Positif dengan negatif. Negatif. Oke, ini positif, tapi yang terakhir negatif. 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 Berarti tandanya negatif ya. Negatif. Oh, Oke. Terakhir nomor 4 kita bisa ambil 2 ya. 2 positif semua. Harusnya positif semua ya. Oke, Oke, ini positif semua sudah jelas ya. Hmm. Maaf Pak, Oke. saya baru datang karena baru selesai sistem bumi tadi. Oh iya. Nanti boleh minta tolong slide-nya nanti dinaikin lagi biar saya bisa screenshot. Terima kasih. Oh, oke oke. Ya, nanti sebentar ya. Oke. Oke, siap. Oke, sekarang kita sudah peroleh ini ya, tanda dari ruas kiri. Oke. Sekarang kita harus tentukan daerah mana yang merupakan solusi dari pertidaksamaan ini. Kira-kira yang mana nih kalau dari tandanya? Di bagian 2 dan 4. 2 dan 4 ya. Kenapa? Karena Oh, tandanya yang diminta adalah lebih dari lebih 0. besar dari 0. Berarti kita ambil yang positif. Oke. Berarti yang ini 2 sama 4 ya. Oke. Di batas-batasnya gimana? Di min 1, 0, dan 1 masuk nggak? Nggak masuk Enggak. karena Nggak dia masuk ya, tidak memiliki karena lebih tidak dari ada tadi sama dengannya. sama dengan. Oke, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya apa dari pertidaksamaannya Kurung biasa. Kurung biasa Min kurung biasa 1,0.
min atau 1,0 digabung dengan digabung dengan 1, 1 hingga. sampai tak hingga ya. kurung biasa. Oke. Nah, sehingga dari himpunan penyelesaian ini kita bisa peroleh interval kecekungan atas ya, yaitu tidak lain adalah solusi dari pertidaksamaan yang tadi ya, min 1 sampai 0 digabung dengan 1 sampai tak hingga. Oke, seperti itu. Oke, ini masih yang interval kecekungan atas. Oke, ini ya, tadi yang minta di... Sebenarnya kita sekarang sedang bahas ini ya, kecekungan ya. Ternyata kecekungan itu ada hubungannya dengan turunan kedua. Oke ya, karena tadi cekung atas itu kan turunan pertamanya monoton naik. Artinya turunan keduanya harus positif, gitu ya. Sementara tadi cekung bawah artinya turunan pertamanya monoton turun sehingga turunan keduanya haruslah kurang dari 0. Gitu ya. Nah, untuk menentukan interval kecekungan, kita memanfaatkan turunan kedua dan menyelesaikan pertidaksamaan ini ya. Oke. Nah, sekarang yang cekung ke bawah sebenarnya pertidaksamaannya serupa tapi tandanya yang berbeda. Kalau tadi cekung atas lebih besar dari 0, kalau cekung bawah kurang dari 0. Oke ya. Terus di sini Cekung saya beri turun. titik-titik. Ini artinya langkahnya serupa tapi tandanya yang berbeda. Oke, serupa tapi tandanya yang berbeda. Nanti teman-teman akan mendapatkan bentuk X kali X tambah 1 dikali X min 1, gitu ya. Tapi di sini tandanya jadi kurang dari 0. Oke ya. Terus pembuat 0 ruas kirinya juga sama. Nanti teman-teman melakukan uji tanda itu juga sama ya. Oke, ini min 1, 0, 1 gitu ya. Terus daerah 1 tandanya negatif, daerah 2 tandanya positif, daerah 3 tandanya negatif, daerah 4 tandanya positif. Oke, gitu ya. Nah, tapi di sini yang jadi solusi pertidaksamaan daerah yang mana? Yang negatif. Oke, yang negatif. Berarti yang mana? Daerah 1 dan 3. Oke, daerah 1 dan 3 ya. Kenapa? Karena tandanya, yang diminta tandanya adalah kurang dari 0. Artinya kita ambil yang negatif. Gitu ya. Dan batas-batasnya ini juga nggak masuk karena di pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Oke, seperti itu. Oke, berarti ini langsung saja ya. Himpunan penyelesaiannya yang mana? Berarti bisa kita tuliskan dalam notasi selam. Minta hingga, Minta koma hingga koma negatif min 1, 1. Ya, kurung kurung biasa, minta biasa, hingga, koma, negatif 1, kurung Negatif 1 biasa, negatif 1, kurung biasa, biasa. biasa, digabung dengan yang digabungkan nomor 3, 0,1, kurung biasa. 0,1 kurung biasa ya. Hmm. Berarti bisa kita simpulkan interval, interval Ini kan tapi nggak bisa dulu. Nah, ini ya. kecekungan Nah, gini. bawah dari fungsi tersebut adalah, ya ini tadi, minta hingga, koma min 1, dengan 0,1. Ya nggak sih? Gitu ya. Itu interval kecekungan bawah. Ya. Oh iya.
Maaf Pak, tadi saya ketinggalan. Berarti kecekungan itu adalah turunan kedua dari suatu fungsi. Lalu cekung ke atas itu turunan kedua lebih dari 0. Cekung ke bawah itu turunan kedua kurang dari 0. Tak, ini aja deh. Kita balik ke sini ya. Hmm. Besok biasa kan? Jadi suatu fungsi itu cekung ke atas, ini ya, ketika si gradien garis singgungnya itu naik. Oke, ya dari yang awalnya Berarti satu-satu ya. negatif, negatif, terus jadi positif, positif ya. Semakin ke kanan dia semakin naik. Oke, Oh artinya iya di Pak. sini kan f aksennya naik. Hmm. Nah, akibatnya kalau f aksen naik ya f double aksennya harus positif ya. Oke, hubungannya Iya. sama yang kemonotonan yang kemarin. Iya. Oh, Oke ya, gampangnya seperti itu. Makasih Nah, banyak kalau ya. cekung bawah itu gradien garis singgungnya turun. Yang awalnya positif Iya, jadi negatif. negatif. Oke, artinya apa? Artinya turunan pertamanya f aksennya turun. Hmm. Oke, jadi semakin ke kanan nilai f aksen akan semakin kecil ya. Yang awalnya positif, positif di sini 0, terus di sebelah kanannya makin negatif. Oke, artinya f aksennya turun. Nah, f aksen turun ini mengakibatkan Jadi gue bilang ini. Kurang dari turunan 0. keduanya kurang dari 0 ya. Oke, ini hubungannya sama kemonotonan yang kemarin. Gitu. Oke, jadi intinya ya suatu fungsi itu cekung ke atas kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, dan dia cekung ke bawah kalau turunan keduanya kurang dari 0 atau negatif ya. Ya Iya intinya Pak. seperti itu ya. Oke, Oh, baik Pak. Terima kasih. ya. Terus tadi kita udah coba menentukan interval kecekungan ya dari suatu fungsi. Dari fungsi ini ya, kita lihat. Nah, udah benar ya di sini. Nah, sebenarnya secara praktis ya bisa saja kita cuma melihat ini ya, tanda dari turunan kedua gitu. Kalau tandanya positif, artinya di interval ini dia cekung atas ya. Ini cekung atas dan ini cekung atas. Kalau tandanya negatif, berarti dia cekung ke bawah. Gitu ya. Tapi ini secara singkatnya, sebenarnya secara yang lebih prosedural kita harus menyelesaikan pertidaksamaan seperti yang tadi ya. Jadi kita harus menyelesaikan pertidaksamaan yang ini dan yang ini. Oke, secara step by step ya. Seperti yang tadi saya potret di OneNote ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit lagi ke titik belok ya. Oke, titik belok ini yang sering apa ya, menjebak juga sih sebenarnya titik belok ini. Dan di sini sering ada miskonsepsi juga. Makanya saya sampaikan aja. Oke, misalkan kita punya fungsi yang kontinu di titik C gitu ya. Kita sebut titik C, X sama dengan C, ini suatu titik belok. Ya, mana ini kursornya? Kita sebut X sama dengan C, suatu titik belok dari F ya. Jika apa? Jika si F-nya, si grafik fungsinya, cekung ke atas pada suatu sisi dan cekung ke bawah pada sisi yang lain. Oke, maksudnya apa? Maksudnya di sebelah kiri dan sebelah kanan C itu kecekungannya berbeda. Oke, jadi sebelah kiri dan
sebelah kanan X sama dengan C, kecekungan fungsinya berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi titik belok itu memenuhi ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan X sama dengan C, kecekungan fungsinya berbeda. Nah, sebagai contoh, kalau teman-teman tinjau untuk titik X sama dengan C1, nih ya, sebelah kiri C1 dia fungsinya cekung ke atas nih ya, teman-teman ya. Cekung ke atas. Berarti di sini CA. Nah, tapi di sebelah kanan C1 dia cekung bawah atau CB. Oke. Nah, karena ada perbedaan kecekungan di sebelah kiri dan sebelah kanan C1, maka kita simpulkan bahwa C1 merupakan titik belok. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan C2. C2 juga merupakan titik belok. Kenapa? Karena sebelah kirinya dia cekung bawah, tapi sebelah kanannya dia cekung atas. Oke ya. Nah, C3 dan C5 juga. Oke, karena dia kecekungannya berbeda ya di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, di sini CB juga, di sini CA ya. Nah, sekarang gimana dengan C4? C4 itu dia bukan titik belok ya. Kenapa? Karena di sebelah kiri dan sebelah kanan kecekungannya sama. Ya, dia sama-sama ya, sama-sama cekung bawah. Berarti dia bukan ya, bukan titik belok. Oke, seperti itu. Nah, lalu mungkin saya ulas sedikit gimana caranya mencarinya ya, mencari titik belok. Nah, ini. Oke, untuk menentukan titik belok itu ada dua langkah utama ya. Oke. Jadi teman-teman mencari titik di mana turunan keduanya sama dengan 0 atau mencari titik di mana turunan keduanya tidak ada. Oke. Jadi di sini dua kondisi ini merupakan kondisi untuk calon ya. Kondisi untuk calon titik belok. Gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman cek apakah di sebelah kiri dan sebelah kanan titiknya itu kecekungannya berbeda atau sama. Gitu ya. Kalau misalkan berbeda berarti dia titik belok. Tapi kalau misalkan sama, ya dia bukan titik belok ya. Oke, contohnya yang di atas ini, fx sama dengan x pangkat 4, gitu ya. Oke, kita cari turunan pertamanya. Berarti kan berapa? Sorry, kok 3? 4 ya. Eh, sorry. Turunan pertamanya 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. Terus turunan keduanya 12x pangkat 2. 12x kuadrat. Oke, pangkat Oke. 2. Pangkat 2 ya. Iya. Oke. Nah, untuk menentukan titik belok dari fungsi ini kan kandidatnya apa? Yang pertama cari titik di mana? Yang pertama turunan keduanya sama dengan 0, artinya apa?
Artinya 12x kuadrat sama dengan 0. Dan ini hanya dipenuhi ketika x-nya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, teman-teman harus melihat di sini ya. Oke, misalkan di sini ada titik x sama dengan 0. Terus di sebelah kiri dan sebelah kanannya dilihat kecekungannya. Oke ya. Caranya gimana? Caranya dengan menguji titik saja. Oke. Misalkan kita mau melihat di sebelah kirinya, ambil saja titik sampel, misalkan x sama dengan min 1 gitu ya. Oke. Terus di sini teman-teman hitung turunan kedua di titik min 1 untuk melihat kecekungan di x sama dengan min 1. Oke, ini berapa nilainya? Coba dihitung. Turunan kedua di min 1. 12. 12 12, Pak. 12 kali min 1 kuadrat. 1 Berapa? kuadrat. 12. 12 ya. Oke. Hmm. Jadi ternyata nilainya 12. Artinya apa? Dia positif. Kalau turunan keduanya positif, artinya apa? Cekung ke atas. Iya. Ini cekung atas ya. Di sebelah kiri 0, ternyata dia cekung atas. Oke, terus di sebelah kanannya gimana? Ambil saja titik, misalkan 1, terus teman-teman hitung F double aksen di titik 1 untuk melihat kecekungan di X sama dengan 1 ya. Kalau dihitung berapa? 12 kali 1 kuadrat ya. Nilainya 12 juga. Oke. Nilainya 12, artinya apa? Artinya dia positif juga, artinya ya di sini juga cekung atas. Oke. Nah, karena di sebelah kiri dan sebelah kanan X sama dengan 0, dia sama-sama cekung ke atas, maka dapat disimpulkan X sama dengan Tidak 0 bukan memiliki. titik belok ya. Oh, tidak Gitu. punya titik belok berarti. Kenapa? Gimana? Sorry. Tidak punya titik belok ya, Pak? Iya, kalau dilihat dari grafik, ini kan udah digambarkan grafiknya ya, dia nggak punya titik belok ya. Nah, terus kemungkinan yang kedua kan kita mencari titik X di mana F double aksennya tidak ada. Oke, sedangkan di sini F double aksennya kan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat artinya apa? Artinya dia ya selalu ada untuk setiap X yang diberikan, untuk setiap X bilang real gitu ya. Dia selalu ada nilainya atau bisa dihitung nilainya. Artinya ya tidak ada suatu bilangan sehingga tidak ada suatu bilangan yang membuat nilai F double aksennya tidak ada. Gitu ya, F double aksennya selalu ada sehingga yang ini kemungkinan yang kedua itu tidak ada titik yang memenuhi kemungkinan kedua. Gitu ya intinya. Seperti itu. Oke, itu contoh dari saya saja yang simpel. Pak, saya masih nggak paham yang nomor 2-nya deh, Pak. Maksudnya apa ya itu? Oke, itu maksudnya kita mencari titik di mana F double aksennya tidak ada. Mungkin ada di contoh yang ini ya. Nih, Oh, hanya memastikan coba aja lihat. kan? Kenapa? Hanya memastikan aja kan ya? Iya, jadi ini tuh kemungkinan apa ya? Kemungkinan terjadinya titik belok gitu. Kemungkinan lokasi titik belok yang pertama, titik di mana F double aksennya sama dengan 0, atau yang kedua, titik di mana F double aksennya tidak ada atau tidak terdefinisi. Tapi karena di sini kan F double aksennya kan selalu ada ya. Ini selalu ada gitu. Selalu ada maksudnya untuk setiap X bilangan real, nilai F double aksennya selalu bisa dihitung. Gitu. Sehingga kemungkinan yang kedua ini
itu bisa kita abaikan gitu. Tapi lain halnya dengan contoh yang kedua ini. Oke. Contoh yang kedua, kalau kita cari turunan keduanya, dapatnya bentuknya seperti ini. Minus 2 per 9x pangkat 5/3. Oke. Dan kita tahu di sini kan eh, ketika x sama dengan 0, kalau kita mau menghitung f double aksen 0, ada nggak ini? Jadinya kan minus 2 per 9 kali 0 pangkat 5/3. Dan ini kita mendapatkan pembagian dengan 0 ya. Maka dari itu yang seperti ini, ya ini tidak ada gitu. Atau tidak terdefinisi. Tuh. Nah, titik yang seperti inilah yang menjadi kandidat ya, atau menjadi calon untuk titik belok. Oke, seperti itu. Kebayang nggak yang F double aksennya tidak ada? Kalau misalkan secara grafik untuk soal yang ini berarti dia nanti tampilannya seperti apa ya, Pak? Nah, untuk menggambar grafik itu nanti ya, belum sampai situ. Tapi kalau dilihat dari apa ini? Dilihat dari kecekungannya berarti ya kemungkinan bentuknya di sebelah kiri 0 dia cekung ke atas, di sebelah kanan 0 dia cekung ke bawah ya. Ya kemungkinan seperti ini gitu. Ini kan cekung atas, ini cekung bawah. Maksudnya grafik ini kan grafik fungsinya ya. Iya, betul, Pak. Ya, ya Oh. kemungkinan gambarnya seperti ini, tapi nanti untuk lebih lengkapnya menggambar grafik itu dibahas di subbab berikutnya. Gitu. Oke ya. Oke. Oh, ternyata udah lewat waktunya. Oke, mungkin itu ya untuk materi dari saya. Sekarang saya serahkan ke Dean untuk tutorial ya. Nanti untuk soal-soal kecekungan itu kayaknya ada ya tadi Dean ya. Ada nggak? Di Halo? tutorial yang 5 nanti di akhir-akhir ada. Ada ya? Oke. Nanti minta tolong dibahas saja karena ini contohnya masih yang ya sangat sederhana ya kayaknya ya. Oke. Oke, saya stop. Oke, silahkan Dean. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama aku buat sesi tutorial ya kali ini. Sebentar, aku akan share dulu untuk ininya. Jadi kita akan bahas dulu dari tutorial yang keempat. Kita sekarang tutorial 5, tapi di tutorial 4 tuh ada hal-hal yang belum selesai dibahas. Jadi kita akan bahas dulu kembali ke beberapa soal di tutorial 4. Mungkin kemarin nih kalau untuk tutorial 4-nya nggak sama aku karena kemarin nih aku ada diperlukan di kelas lain. Jadi kali ini mungkin aku akan bantu melengkapi saja yang belum dibahas di tutorial 4. Gitu. Pertama kita akan bahas nomor ini ya. Nomor 20. Nomor 20 yang C. Kita mau bahas nomor 20 yang C. Permintaan soalnya adalah tentukan hampiran linear dari fungsi berikut di titik yang diberikan. Nah, jadi kalau hampiran linear mungkin konsepnya udah diajarin ya sama Pak Ibe. Cuma di sini mungkin aku hanya akan langsung gunakan rumusnya aja ya. Langsung gunakan rumusnya. Kalau kita punya suatu fungsi sembarang, di sini kan contohnya hx, tapi mungkin secara general kita biasa lebih suka tulis ada fungsi misalnya fx gitu.
Nah, kemudian kita mau melakukan hampiran linear dari fungsi ini di suatu titik tertentu gitu. Di suatu titik tertentu, maka kita akan gunakan ini mendekati f di titik tersebut dulu. Kita sebut misalkan di X sama dengan A ya, hampiran linear di X sama dengan A. Gitu, hampiran linear di X sama dengan A, ini fx ini akan mendekati nilainya fa ditambah dengan f aksen X dikali X min A. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Ini ada penjelasan logikanya ya. Penjelasan logikanya maksudnya, oh ini dari mana datangnya gitu. Datangnya tentu saja kita lihat di titik tertentu, lalu kita lihat kemiringannya di titik tersebut, nanti kita ekstrapolasi ke bagian di luar titik tersebut. Kira-kira kayak gitu itu penjelasannya, tapi mungkin di sini aku akan langsung pakai ke rumusnya aja. Fungsinya apa ini? Tujuannya apa dengan kita melakukan ini adalah kita bisa mencari nilai-nilai untuk fungsi ini yang dekat dengan nilai di sini. Gitu. Mungkin nanti penerapannya kita ada di nomor 21, teman-teman bisa lihat setelah ini. Gitu. Oke, kita coba dulu yang ini. Sebetulnya sesederhana tinggal kita masukkan aja. Di sini kita punya Hx sama dengan sin X dikurang cos X. Kemudian kita mau mencari hampiran linearnya di A sama dengan pi per 6. Gitu, berarti langsung aja kita masukin nilai Hx ini akan mendekati nilai Ha atau H di pi per 6 ditambah H aksen di pi per 6 dikali X dikurang pi per 6. Gitu. Nah, di sini artinya teman-teman akan memerlukan beberapa hal. Pertama, tentunya H itu teman-teman substitusi pi per 6 berapa nilainya. Ini teman-teman harus cari. Terus perlu juga H aksen. Pertama teman-teman turunkan dulu, H-nya diturunkan. Kemudian ketika diturunkan dimasukkan pi per 6 itu nilainya berapa. Kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman perlu cari itu juga. Aku coba satu persatu dulu dari yang lebih sederhana. H pi per 6 itu berarti sin pi per 6 dikurang cos pi per 6. Dah, sesederhana itu. Kemudian teman-teman langsung gunakan aja sin pi per 6 itu setengah dikurang cos pi per 6 itu akar 3 per 2. Nah, kita dapat atau bisa tulis 1 dikurang akar 3 per 2. Selesai. Nah, sekarang berikutnya adalah H aksen pi per 6. Sebelum masuk ke H aksen pi per 6, teman-teman harus turunkan dulu dong. Jadi H aksen X. Gitu, H aksen X sesederhana sin diturunkan jadi cos. Kemudian cos diturunkan jadi minus sin. Oh, ketemu minus lagi jadi plus di sini. Jadi plus sin X. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan H aksen di pi per 6. Berarti cos pi per 6, mungkin aku persingkat aja di sini langsung. Cos pi per 6 nilainya akar 3 per 2 ditambah 1. Nah, jadi kayak gini. Dimasukin pi per 6, jadinya akar 3 ditambah 1 per 2. Oke, kita udah ketemu semua hal yang dibutuhkan. Lalu sekarang tinggal kita masukkan semua. Mungkin kalau di sini, karena ini sketsa coret-coret aja, aku satukannya kayak gini. Ini berarti Hx-nya itu bisa ditaksir sebagai 1 dikurang akar 3 per 2, itu H pi per 6-nya di sini. Kemudian ditambah dengan H aksen pi per 6-nya, berarti yang ini, akar 3 tambah 1 per 2 dikali X dikurang pi per 6. Dah, atau mungkin kalau teman-teman mau rapikan, di sini Hx-nya akan mendekati, biasanya kita tulis yang ada X-nya dulu, terus baru sisanya di belakang. Berarti dikurang akar 3 plus 1 pi per 12 atau sekalian aku samakan penyebut aja ya, per 12 semua jadinya ditambah 6 akar 3 dikurang 6. Nah, boleh kayak gini. Gitu sebetulnya bisa teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman nyaman aja cara penulisannya dan cukup sederhana gitu. Oke, ini untuk nomor 20C. Buat yang ini, ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Atau maksudnya kemarin ini juga, apakah ini sudah udah jelas gitu tentang penaksiran linear seperti ini? Apakah ada yang mau ditanyakan?
Pak boleh scroll ke bawah? Enggak ya? Saya pengen Scroll lihat ke yang bawah. bagian bawahnya. Oke. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman lihat HX ini jadi persamaan garis. Cuma bergantung X kayak gini doang. Cuma sesuatu dikali X dikurang sesuatu. Ini kan mirip kayak persamaan garis ya, yang MX plus C gitu. Bentuknya jadi lebih sederhana ketimbang sin dan cos gitu. Jadi penerapannya mungkin nanti kita lihat di nomor 21. Di sini intinya bentuk fungsi HX yang semula trigonometri kita bisa buat jadi garis. Dan pada faktanya nanti bentuk fungsi apapun bisa dibuat jadi linear. Gitu. Ini nanti tujuannya mempermudah kita kalau mau ngitung di suatu nilai, bahkan nggak perlu pakai kalkulator pun bisa gitu. Atau kadang bahkan yang kalkulator nggak sanggup pun dengan hampiran linear kita bisa taksir nilainya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Ada yang belum paham tentang hampiran linear? Pak, tadi Oke, aku saya langsung. tidak bisa Ya, gimana? mengikuti tadi. Banyak ketinggalan tadi, Kak. Oh, Di mana ya? hampiran linear ini Dari materi di pekan lalu, di pekan sebelumnya, bukan materi yang hari ini dibahas. hmm, Gimana? Adakah dari teman-teman yang bingung tentang materi hampiran linear nih? Kalau bingung mungkin aku bisa bantu singgung sedikit. masih agak bingung, Kak, khususnya soal yang kayak gini. Oke. Masih kesulitan yang menurunkannya, Kak. Oke, jadi mungkin aku akan singgung sedikit hampiran linear ya. Semoga waktunya cukup untuk hari ini. Jadi gini, pertama idenya hampiran linear. Hampiran linear tuh kayak gimana sih? Pertama mungkin sebelum kita masuk ke segala teori, rumus-rumus, aku akan gunakan dulu ilustrasi. Ilustrasi kayak gini. Katanya di sini tuh ada suatu titik. Ada suatu titik, kita sebut saja ini misalnya di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0. Dia suatu titik itu mungkin untuk konteks pembicaraan kali ini kita bisa anggap dia ada di dua dimensi, sumbu X, sumbu Y. Gitu. Nah, kita sebutlah ini misalkan dia nilai X-nya 0. Itu katanya di titik ini itu ada di ketinggian 5 atau ya bisa aku bilang Y-nya 5. Gitu ya. Nah, jadi aku nggak mau main dengan rumus dulu. Kita main tebak-tebakan nih. Tebak-tebakan. Ada sebuah titik katanya fungsinya melalui titik ini. Fungsinya melalui titik ini. Gitu. Kita punya fungsi. Fungsi itu apa? Teman-teman bisa anggap ya kayak garis-garis, nanti ada bentuknya macam-macam, bisa turun, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi dan sebagainya. Gitu. Yang jelas aku tahu titik ini itu ada di fungsinya. Gitu. Jadi aku belum tahu gambar fungsinya kayak gimana. Aku cuma tahu ini dari sekian di garis itu kan ada banyak titik ya. Garis itu kumpulan titik-titik. Ini salah satu titik yang ada di fungsi itu. Gitu. Nah, terus kemudian aku tahu katanya kemiringan di sini itu let's say 2. Gitu. Kemiringan di sini itu 2. Kemiringan di titik ini itu 2. Artinya apa? Kalau suatu garis punya gradien 2, artinya kan pertambahan y-nya, kita bisa tulis dy per dx-nya itu 2. Gradien itu kan turunan pertama. Jadi dy per dx-nya 2. Atau ini bisa direpresentasikan kalau makroskopis itu adalah delta y per delta x. Artinya rasio perubahan y terhadap perubahan x. Kalau teman-teman lihat garis yang gradiennya 2, misalkan suatu garis yang gradiennya 1, artinya kan setiap x-nya naik 1, y-nya naik 1. X-nya naik 1, y-nya naik 1. X-nya naik 1, y-nya naik 1. Kan kayak gitu terus ya. Nah, sementara kalau garis yang gradiennya 2 misalnya, berarti setiap x-nya naik 1, y-nya naik 2. Setiap x-nya naik 1, y-nya naik 2. Jadi gradien itu teman-teman bisa pandang juga sebagai rasio antara perubahan y terhadap perubahan x. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, sekarang ceritanya tadi titik yang ini, di sini katanya aku tahu gradiennya itu 2. dy per dx-nya itu 2. Nah, sekarang kira-kira kalau di x sama dengan 1, nilainya dia itu ada di mana sih? Gitu. Nilainya dia itu nanti ini di mana gitu. Kan kayak gitu kira-kira sebenarnya. Tujuannya itu kita mau nebak kayak ginian. Jadi, oh rupanya di sini nilai ketinggian dia 5. Terus katanya dengan kemiringan 2, di titik lain yang dekat sama dia, nilainya itu berapa sih? Ya, kita bisa kira-kira kalau yang namanya hampiran linear, berarti kita tarik linear. Kita anggap gradiennya tetap 2 sepanjang jalan. Jadi artinya kalau x-nya nambah 1, y-nya harusnya nambah 2. Gitu. Jadinya nanti seharusnya di sini aku bisa perkirakan ketinggiannya nanti itu 7.
Gitu, Y-nya sama dengan 7 kalau di X-nya 1. Kalau di X-nya min setengah, misalkan di sini di X-nya min setengah, min 0,5. Nah, itu berapa berarti? Oh, berarti kalau gradiennya 2, kalau X-nya turun setengah, Y-nya berarti turun 1. Karena perbandingan antara perubahan Y terhadap X-nya itu 2. X-nya turun 1, X-nya turun setengah, berarti Y-nya turun 1. 2 kali lipat. Gitu. Oh, berarti di sini Y-nya itu aku bisa taksir 4. Gitu. Jadi idenya penaksiran linear sebenarnya kayak gitu. Idenya penaksiran linear itu teman-teman lihat di suatu titik yang teman-teman tahu nilainya, nanti kita geser sedikit, itu kita anggap lurus aja gitu. Itu sebenarnya visualisasinya kayak gitu. Cuma mungkin secara rumusnya teman-teman kurang bisa lihat itu. Jadi kalau kita mau lihat nilai, kan sin X dikurang cos X ini teman-teman cuma tahu di sudut-sudut istimewa ya. Sin itu teman-teman tahu di 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 0 derajat gitu. Jadi teman-teman tahunya di sudut-sudut yang istimewa. Tapi gimana kalau misalkan aku mau cari nilai dia di 31 derajat? Berapa nilai sin 31 derajat dikurang cos 31 derajat gitu? Itu kan mungkin agak membingungkan. Gimana cara ngitungnya ya kalau nggak pakai kalkulator? Oh, aku tahunya biasa masukin kalkulator ketemu gitu. Cuma ketika nggak ada kalkulator, kita gunakan hampiran linear. Kita tahu nilai dia ketika ini 30 derajat atau pi per 6. Gitu. Kita tahu nilainya di 30 derajat berapa. Ya tinggal dimasukin tadi yang teman-teman cek itu 1 dikurang akar 3 per 2. Bisa teman-teman hitung ini. Gitu. Di 30 derajat begitu. Nah, kalau aku mau geser sedikit, oh aku juga bisa hitung rupanya. Di 30 derajat kemiringan dia itu berapa sih? Gitu. Kemiringan dia itu berapa? Oh, kemiringan dia itu segini. Gitu. Oh, ini H aksen A ya tadi. Sorry, kayaknya aku kurang teliti di sini. Ini harusnya H aksen F aksen A. Gitu ya. Jadi di sini H aksen A gitu. Oh, jadi aku tahu di titik itu, aku tahu ada fungsi ini akan melalui suatu titik di sini. Kemudian aku tahu kemiringannya juga. Jadi kayak yang tadi sebenarnya, aku tahu di suatu titik nilainya berapa, aku tahu juga kemiringannya. Nah, berarti nanti untuk titik-titik di sekitarnya itu tinggal ditambahin atau dikurangin proporsional dengan itu. Gitu, proporsional dengan kemiringannya. Yang mana kalau di rumus dituliskannya kayak gini, selisihnya kita geser berapa X-nya dikali dengan kemiringannya. Perbandingan Y dibanding X-nya. Ini jadi semacam perubahan Y-nya gitu. Ini nilai Y di suatu titik ditambah dengan perubahannya. Gitu. Ini rumusnya. Kalau teman-teman belum terbiasa ya teman-teman bisa coba olah pelan-pelan dan pahami gitu. Gimana? Cukup membantu nggak memahami tentang hampiran linear? Cukup membantu, Kak. Siap, terima kasih. Oke, siap. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman jangan sungkan untuk taruh di chat ya. Aku juga harus lanjut karena ada soal-soal yang perlu kita bahas, dikejar waktu juga. Tapi kalau ada yang bingung, jangan sungkan untuk tanya di chat. Aku akan dengan senang hati bantu. Gitu. Sekarang kita masuk ke nomor 21. Nomor 21, kita mau kerjakan yang D. Ini masih tutorial 4 ya, teman-teman. Jadi, bisa dilihat ke referensi soal tutorial 4. Nah, di sini kita penerapannya nih, langsung ke penerapannya. Gunakan diferensial atau hampiran linear untuk menaksir nilai-nilai berikut. Kali ini kita mau coba kerjakan yang D. Tapi kalau teman-teman suka, bisa memahami esensinya ini, teman-teman juga bisa latih yang A, yang B, yang C juga. Jadi kita mau ngitung 0,998 di pangkat 20. Oh, gimana caranya? Caranya sebenarnya, idenya kan sebenarnya targetnya kita mau ngitung nilai ini. Gimana? Oh, berarti aku buat bersusun gitu kali ya. 998, 0,998 dikalikan 4, terus berapa ini? 8, 9, 7. Oh, nanti dibikin bersusun lagi. Tapi ini baru 0,998 kuadrat. Aku perlu kali lagi dengan 0,998. Kali lagi dengan 0,998. Sampai berapa kali? 20 kali gitu. Nah, jadi kayaknya akan sangat lama gitu. Akan sangat lama dan susah. Idenya adalah kita definisikan suatu fungsi di sini. Misalkan fx sama dengan x pangkat 20. Gitu. Jadi idenya berangkatnya dari mana? Kenapa aku bikin kayak gini? Berangkatnya itu adalah aku tahu nilai dari 1 pangkat 20. Di sini teman-teman ada yang bingung nggak nilainya 1 pangkat 20 berapa? Nilainya 1 pangkat 20 kan jelas 1. Kita semua tahu. Nah, jadi aku lihat ini kayaknya nggak beda jauh nih. 0,998 dengan 1. Gitu. Nah, jadi aku definisikan ada suatu variabel di sini yang bisa diisi 1, bisa diisi nilai yang dekat dengan dia, yaitu x gitu. Jadi fx-nya itu x pangkat 20.
kita bisa gunakan hampiran linear di sekitar 1. Berarti fx-nya itu bisa diperkirakan sebagai f di 1, terus ditambah dengan f aksen 1 dikali x dikurang 1. Gitu. Nah, jadi di sini kita perlu cari f aksen x-nya. F aksen x-nya adalah 20x pangkat 19. Oh, berarti ini fx-nya kalau di sekitar 1, disclaimer ya, di sekitar 1, teman-teman harus hati-hati. Makin jauh errornya makin besar kalau pakai cara ini. Jadi teman-teman harus cari di nilai yang dekat. Gitu. F1-nya itu 1, ditambah F aksen 1-nya berarti teman-teman lihat ke sini itu 20. Gitu, 20 dikali X kurang 1. Gitu. Jadi fx-nya bisa kita hampiri dengan nilai 20x dikurang 19. Kira-kira kayak gitu. Kalau untuk dekat dengan 1. Kalau nilai dekat dengan 1 kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang aku akan masukkan untuk 0,998. Berarti kalau 0,998 cara ngitungnya gimana ya? F di 0,998. Itu mendekati 20 dikali 0,998 dikurang 19. Nah, yang ini nggak pakai kalkulator masih oke ngitungnya. Jadinya berapa ini? 6, 9, 19,96 dikurang 19. Oh, 0,96. Bisa ditaksir nilainya 0,96. Gitu. Terus kalau buat latihan doang, teman-teman bisa cross check juga. Teman-teman bisa ambil kalkulator. Penasaran nih, kalau nilai aslinya berapa sih 0,998 pangkat 20? Ini aku coba pakai kalkulator. 0,998 pangkat 20. Oh, 0,96 075 0957. Rupanya cukup dekat gitu. Cukup dekat dengan penaksiran kita 0,96 ini. Gitu. Nah, jadi sekarang aku juga bisa kasih suatu ilustrasi. Ilustrasi sebentar. Aku akan stop share dulu. Aku akan ganti share-nya ke GeoGebra. Nah, jadi ilustrasi ini membantu teman-teman untuk memahami gitu. Memahami apa yang dimaksud dengan hampiran linear. Kita punya X pangkat 20. Gitu ya, kita punya X pangkat 20. Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Bentuknya dia cukup unik ya. Mungkin teman-teman jarang lihat. Terus apa yang bisa kita tahu? Di 1 itu nilainya 1. Aku kasih tanda titik 1,1. Nah, di 1 itu nilainya 1 di situ. Kemudian di 0,998 berapa nilainya? Nah, kita nggak tahu, tapi kita tahu di 1 ini nilainya 1, kita juga bisa lihat di 1 ini kemiringannya 20. Dalam artian, kalau dekat dengan 1, kemiringannya 20, berarti kita bisa tuliskan Y-nya itu kira-kira 20X dikurang 19. Nah, jadi yang biru itu adalah fx-nya, yang merah ini hampirannya. Yang merah ini hampiran linearnya. Kamu akan lihat nilainya yang merah sama yang biru itu beda jauh sebetulnya. Beda jauh apalagi kalau teman-teman lihat misalnya di bawah sini. Di bawah sini dia di min 20. Min 19, sorry. Di min 19, sementara di sini 0 gitu. Oh, beda jauh ya. Tapi kan itu kalau jauh. Itu kalau jauh dari titik 1 tadi. Kalau dekat dengan nilai 1, nilainya dia mirip-mirip gitu. Nilainya dia mirip-mirip. Jadi tadi kita nyari di 0,998 dan kita dapat hasilnya 0,096 ya kalau nggak salah. Tadi bukan 96 ya kalau nggak salah. Nah, di situ. Nah, jadi ini adalah nilai yang kita dapat dari garis. Jadi seakan-akan teman-teman nyari nilai di garis gitu. Nilai di garis ya kalau aku zoom ini di sini nggak beda jauh sama nilai aslinya tuh. Selisihnya segitu, ordernya kecil. Benar-benar teman-teman harus zoom baru kelihatan ada bedanya. Gitu. Jadi inilah fungsinya penaksiran. Kita mencari ada garis yang mirip gitu, yang mendekati kurvanya di suatu titik yang dekat. Kayak gitu kira-kira. Mirip kayak nyari garis singgung juga sih sebenarnya, teman-teman. Nyari garis singgung, setelah nyari garis singgung habis itu tinggal ditarik. Gitu. Oke, ini buat nomor 21. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Maaf Kak, boleh balik ke soal Oh iya, siap. Sebentar. yang tadi. Ini soalnya. Boleh saya coret juga Kak? Mau Coret kasih boleh, tahu. silakan. Tuh dulu di bagian
Di bagian ini Kak yang di fx sorry. Yang di sini Kak 1 tambah 20 X kurang 1. Kenapa jadi 20 X kurang 19? Oh iya ya. Bentar. 20 Kalau X. kalian kita harus kerjakan duluan. Jadi 20 dikali X kurang 1 dulu, yaitu 20 X dikurang 20, setelah itu ditambahkan 1. Gitu. Jadi bedakan Iya. dengan ketika ini dikasih kurung. Kalau ini dikasih kurung, baru perhitungannya beda. 21 dikali X kurang 1. Kalau kita nggak kasih kurung, perkaliannya kita kerjakan duluan. Bagian yang ini kita hitung dulu. Oh iya Kak. Baik, makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Kok itu yang tadi masih di tempat yang sama, kenapa F aksen X-nya jadi 20 aja ya, Kak? Oh, ini. Kalau fx-nya adalah X pangkat 20, F aksennya kan kayak biasa ya, turunin jadi 20-nya di depan, X-nya pangkat 19. F aksen X-nya kayak gini. Ketika kamu masukkan 1, F aksen 1, berarti kan 20 dikali 1 pangkat 19. 20. Oh iya, oke. Makasih, Kak. Gitu. Ya, itu paling pembiasaan aja sih. Maksudnya, kadang suka belum connect aja, belum connect karena belum biasa ngerjain. Teman-teman dengan sering latihan, maksudnya ya, nanti di luar sesi kayak gini, teman-teman bisa cobain nih, kerjain yang A, kerjain yang B, kerjain yang C, nanti lebih nyambung otaknya pasti. Terus dapat sense-nya juga gitu. Oh, kalau akar 63 ini aku harus ngapain ya? Kalau udah biasa, kamu akan tahu, oh hampiran linearnya kita ambil dari akar 64. Kita semua tahu nilai akar 64 berapa kan? Gitu. Jadi kalau mau nyari akar 63, deketnya ambil dari akar 64. Oh, kalau ini dari mana? Akar pangkat 3 dari 27. Kalau ini dari mana? Dari tan 0. Tan 0 gampang, tan 0 tuh 0 gitu. Jadi dengan banyak latihan teman-teman sense-nya juga dapat gitu. Jadi latihan itu akan memberikan banyak hal juga. Ya, ini mungkin tambahan tips buat teman-teman dalam mempelajari matematika dasar. Ada lagi yang mau ditanya? Bagus nih pertanyaan-pertanyaannya. Oh ya, Nggak kita ada? misalkan X ditaksir F1 tambah F aksen 1, X kurang 1 karena angka 0,998 itu mendekati angka 1 ya, Kak? Iya, betul. Jadi kita milih angkanya nggak sembarangan. Kalau kita milihnya dari 0, nanti galatnya besar, errornya besar. Gitu. Jadi Oh, kita akan pilih di angka-angka tertentu supaya errornya nggak besar. Kayak tadi kan sebenarnya kalau kamu lihat di grafik, kalau dia jauh dari 1, garis itu nggak cocok. Jadi nilai yang hasil penaksiran itu digambarkan oleh garis tadi. Mana ya? Aku balik lagi, share sebentar ke sini. Nilai hasil penaksiran itu adalah garis yang merah. Nilai aslinya itu yang biru. Yang merah sama biru ini nilainya nggak beda jauhnya, khusus di sekitar 1. Khusus di sekitar titik A ini. Kalau deket-deket sama A, nilainya masih mirip antara yang biru sama yang merah. Tapi kalau jauh dari A, nilainya udah beda jauh antara biru sama merah. Jadi nggak cocok nilainya. Gitu. Jadi memang pilihlah yang deket. Gitu, nggak sembarangan milih gitu. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Atau yang tadi udah cukup menjawab? sudah cukup, Kak. Sudah. Oke, ada lagi dari teman-teman? Oke, kalau ada taruh di chat aja ya, jangan sungkan. Mau private nggak apa-apa, mau to everyone juga boleh, nggak masalah buat aku. Sekarang kita akan lanjut ke tutorial 5, gitu. Set tutorial yang baru. Set tutorial 5 kita akan kerjakan mulai dari nomor 2. Gitu. Oke, ini materinya baru ya. Yang tadi hampiran linear, kita singgung sedikit materi sebelumnya. Sekarang kita ke sebentar, bukan tutorial, masih tetap tutorial 5, tapi nah, kali ini kita gunakan set soal yang dari tutorial 5. Kita akan mengerjakan 2 yang D. Gitu ya, kita akan kerjakan 2 yang D. Sekarang pertanyaannya kita baca dulu. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asalnya berupa interval tertutup di bawah ini. Tentukan titik kritis, titik minimum, dan nilai maksimum dari fungsi yang digambarkan pada grafik berikut. Oke, jadi soalnya ini banyak mintanya ya. Yang pertama dia minta titik kritis. Terus dia juga minta nilai minimum. Terus dia minta nilai maksimum. Udah, ya itu 3 hal. Sebenarnya kalau di sini, karena kita dikasih gambarnya,
nomor 2 dan 3 ini enak. Gampang. Tinggal lihat gambarnya, cari mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Karena kan kalau kita bicara minimum dan maksimum itu berarti mengacu ke hasilnya. Daerah hasil tuh sumbu Y. Jadi tinggal lihat di mana paling tinggi dan di mana paling rendah. Di sini kelihatan langsung karena ada gambarnya. Oh, paling rendah di sini, paling tinggi di sini. Berarti dengan cepat bisa nilai minimumnya -1, nilai maksimumnya 1. Selesai. Udah gitu doang. Itu buat nilai minimum dan maksimum. Tapi biasanya nggak ada gambar grafiknya. Jadi kita mulainya dari titik kritis. Biasanya kita mulainya dari persamaan. Dikasih persamaan, disuruh cari nilai minimum dan maksimum gitu. Nah, jadi kita biasanya kalau mulainya dari persamaan, kita akan kerjakannya titik kritis dulu. Gitu. Jadi titik kritis itu apa sih? Titik kritis itu sebenarnya dalam hal ini kan berarti tujuannya ya. Yang namanya kritis itu apa sih? Oh, penyakit kritis. Kritis itu sesuatu yang beda dari yang lain. Dan bisa dibilang perbedaannya itu mencolok gitu. Kritis. Jadi beda titik kritis kalau dalam konteks mencari maksimum minimum nanti lain-lain ya sebenarnya. Kalau teman-teman belajar nanti di fisika, termodinamika, titik kritis itu nanti ada lagi gitu. Nah, jadi untuk di matematika, titik kritis ini teman-teman bisa terima mencakup 3 hal. Yang pertama adalah ujung-ujung interval. Ujung-ujung interval. Terus yang kedua adalah titik dengan turunan 0. Terus yang ketiga, titik dengan turunan tidak ada. Oke, kayak gini. Jadi ini adalah 3 titik kritis. Ujung-ujung interval, titik dengan turunan 0. Turunan 0 ini biasanya kita sebut titik stasioner. Gitu, titik stasioner. Dan yang ketiga adalah titik yang turunannya nggak ada. Gitu, titik yang turunannya nggak ada ini kadang titik singular, dan kadang intinya di sini tuh biasanya ciri-cirinya antara putus kalau nggak patah. Gitu, teman-teman bisa lihat dari gambarnya. Oh, dengan cepat teman-teman tahu titik yang turunannya nggak ada itu di sini. Dia patah bentuknya. Bentuknya patah ini, nggak mulus. Di sini tiba-tiba aja dari turun terus naik. Patah titiknya. Di sini juga patah, naik terus gini, bengkok. Nah, ini titik-titik singular. Turunannya nggak ada. Karena kan turunan tuh menggambarkan gradien. Turunan bisa merepresentasikan gradien. Di sini gradiennya berapa? Oh, ini perpaduan 2. Satu turun, satu naik. Patah di situ. Jadi di sini titik singular. Turunannya nggak ada. Di sini juga titik singular. Gitu. Titik yang turunannya 0. Oke, mungkin di sini titik yang turunannya 0. Karena dia datar. Ciri-cirinya titik yang turunannya 0, stasioner namanya, makanya datar. Di sini juga oke lah, ini sekaligus ujung-ujung. Nah, yang ini ujung. Oke, jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 titik kritis. Dan nanti kalau sesuai prosedurnya yang biasa kita kerjakan, ini mungkin informasi tambahan juga, titik kritis ini yang menjadi kandidat. Kandidat untuk mencari maksimum dan minimum. Jadi maksimum dan minimum itu nggak akan lari dari titik kritis. Nggak mungkin di luar titik-titik kritis ini gitu. Kalau biasanya kan kalau award gitu ada hadiah, biasanya kita punya nominasi, dan yang menang nggak mungkin di luar nominasi itu. Gitu. Nah, di sini juga kayak gitu. Jadi ada titik-titik yang jadi nominasinya, yaitu titik kritis. Dan nanti nilai minimum dan maksimum itu pasti salah satu titik kritisnya. Yang masuk nominasi dalam hal ini yang ini dan yang ini. Nanti tinggal cek aja nilainya gitu. Tapi sebetulnya di sini kalau untuk lihat grafik bisa langsung tadi aku bilang. Sekarang kalau dia minta titik kritisnya ini berarti ada min 1,0. Itu ujung kiri. Kemudian 0,-1. Terus kemudian sebetulnya kalau titik yang seperti ini turunannya 0, tapi di sini naik, kemudian naik lagi. Itu kita beberapa referensi akan menyebutkan ini sebagai titik pelana aja. Dia titik stasioner tapi nggak kritis gitu. Beberapa referensi menyebutkan kayak gitu. Cuma ya mungkin kalau untuk aku sebutkan di sini kita akan gunakan saja yang 2,1 dan 3,0. Gitu. Nah, yang ini tuh setahu aku kita nggak sebut ini titik kritis. Titik kritis itu biasanya atas atau bawah gitu. Antara atas atau bawah.
atau ujung-ujung gitu, Pak, yang memang dia minimum lokal, maksimum lokal, atau ujung-ujung. Kira-kira kayak gitu. Atau dia titik singular. Yang ini setahu aku nggak disebut sebagai titik kritis. Cuma nanti bisa diulas lagi, direferensi, dicocokkan lagi dengan sumber-sumber apakah yang di sini itu titik kritis atau bukan. Cuma untuk sejauh ini yang pasti titik kritis adalah 4 ini. Gitu. Ujung kiri, paling bawah sini, paling atas ini, sama ujung kanan. Gitu aja. Oke. Ini buat nomor 2D. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Kita kok nggak ada file, kita ada 0,-1. Gimana? Sorry. Min 1,0 dengan 3,0 itu berarti yang di bagian ujung interval. Tapi kalau titik stasioner itu yang 0,1 ya, Kak? Ya, titik stasioner itu 1,0. 1,0. Ya. Berarti masuk ya, Kak? 1,0, enggak ya? Oke, gini ya, aku nggak terlalu yakin karena dia itu kondisinya pelana. Sebetulnya beberapa orang mungkin mengkategorikan ini sebagai titik stasioner juga, titik kritis juga. Titik kritis juga. Cuma kalau aku pribadi yang biasanya aku tangkap itu yang disebut titik kritis, istilah kritis itu kan beda dengan mencolok gitu. Jadi kritis itu ada di ujung-ujung, kemudian di maksimum lokal atau minimum lokal gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat 3 definisi ini termasuk gitu. Ini termasuk titik kritis juga gitu ya. Untuk yang ini aku ragu untuk 1,0 nih bisa di cross check ulang lagi aja. Yang pasti titik kritis adalah yang 4 ini. ya karena kalau Interupsi sebentar. Ya. Ya, jadi titik kritis itu benar ya. Tadi ada 3, titik ujung, titik stasioner, sama titik singular ya. Nah, untuk yang titik 1,0 itu ya masuknya ke titik stasioner ya, karena gradien garis singgungannya di situ 0 ya. Jadi itu titik itu sebenarnya yang masuk ke kandidat dari titik ekstrim gitu. Nah, itu kan masih kandidat, dia belum tentu merupakan titik ekstrim gitu. Jadi kita harus lihat nilai fungsi di titik itu. Tuh. Jadi Oke, termasuk makasih Pak yang Ibe. harus diperhatikan untuk kandidat titik ekstrim gitu. Oke, Gitu. makasih Pak Ibe. Jadi titik kritisnya Oke. ada 5 ini ya, teman-teman. Ada min 1,0, 1,0, 0,-1, 2,1, dan 3,0. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada nanti teman-teman jangan sungkan taruh di chat aja ya. Aku akan lanjut dulu sekarang ke nomor 3. Kita akan kerjakan nomor 3. Nomor 3 ini kita mau kerjakan yang B. Tentukan semua titik kritis, nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut dalam interval tertutup yang diberikan. Oke, jadi sekarang mirip sama nomor 2, tapi kita nggak dikasih gambarnya. Nah, ini barulah sekarang kita akan bermain-main dengan fungsinya. Gitu. Kita pertama akan cari dulu titik kritis. Titik kritis itu ada tiga kemungkinan ya, antara ujung-ujung interval, berarti udah jelas. Di sini kita diberikan interval. Dalam interval tertutup yang diberikan. Kalau kita nggak dikasih interval, dalam artian ya terhadap seluruh daerah asalnya fungsi ini, ya berarti mungkin teman-teman nggak perlu cek ujung interval. Tapi dalam hal ini, karena kita diberikan ujung interval, teman-teman perlu periksa nih. Jadi titik kritis ya, dalam mencari titik kritis nih, titik kritis. Oke, kita akan cari dulu yang pertama, kita coba G-1. Nilai dari G-1 1/-1 kuadrat ditambah 1. 1/2. Oke, kita dapat titik kritis pertama adalah min 1,1/2. Setelah itu ada lagi G4. Ujung-ujung ya, ujung-ujung interval. Di sini ada min 1. Ada juga 4. Berarti langsung aja di G4 itu adalah 1/4 kuadrat ditambah 1. 1/17. Gitu. Oke, berarti kita sudah dapat 2 titik kritis. 4,1/17. Gitu. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Udah, ujung-ujung habis. Karena memang ujung cuma ada 2.
Sekarang titik dengan turunan 0. Oh, berarti kita perlu cari turunannya. Sekalian si nomor 3 juga titik dengan turunan tidak ada. Berarti kita juga akan cari turunannya di sana. Jadi gimana pun kita akan cari turunan untuk menentukan titik kritis lainnya. Kita punya Gx sama dengan 1/x² tambah 1. Nah, berarti G aksen X-nya itu apa? G aksen X-nya itu min 2x per x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ada yang bingung? Atau mungkin aku perlu pelan-pelan? Oke, ini sebenarnya materi sebelumnya, cuma kalau teman-teman belum terbiasa, aku akan coba pelan-pelan dulu. Di sini kita bisa tuliskan Gx-nya itu adalah x kuadrat plus 1 pangkat min 1. Sebenarnya teman-teman bisa juga pakai aturan turunan untuk pembagian, juga it's okay. Tapi di sini aku lebih nyaman pakai cara yang ini. Nah, berarti G aksen X-nya, kalau teman-teman bisa langsung, oke. Kalau nggak bisa, kita gunakan kayak gini. Misal, U sama dengan X kuadrat plus 1. Artinya kalau aku mau cari G aksen X, atau sebenarnya G aksen X itu kan DG per DX ya. Kita turunkan G terhadap X, itu kita gunakan aturan rantai. DG per DU dikali DU per DX. Nah, berarti teman-teman harus cari dulu DG per DU sama DU per DX. DG per DU berarti aku perlu nyatakan G sebagai fungsi dalam U. Karena G-nya bentuknya kayak gini, dan tadi ini aku bilang U, berarti G-nya itu sama aja, G fungsi U-nya bisa aku tulis U pangkat min 1. Gitu, karena ini katanya U, yang ini katanya U. Jadi G dalam U itu dinyatakannya U pangkat min 1. Nah, ini mungkin teman-teman lebih familiar. Jadinya DG per DU-nya itu adalah min U pangkat min 2. Sementara DU per DX-nya apa? Nah, teman-teman lihat nih, U sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti kalau mau diturunkan U terhadap X, itu ya yang ini diturunkan 2X. Gitu. Nah, berarti DG per DX-nya itu adalah DG per DU, yaitu min U pangkat min 2 dikali DU per DX, yaitu 2X. Dan U-nya bisa dibalikin lagi, U-nya itu X kuadrat plus 1. Gitu. Jadinya min 2X per X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 di pangkat min 2 itu sama aja per terus kuadrat. Gitu. Dan jadilah bentuk yang ini tadi. Gitu. Teman-teman juga bisa gunakan aturan pembagian. Yang kalau U per V, atas diturunkan kali yang bawah, dikurang yang bawah diturunkan kali yang atas, per yang bawah dikuadrat. Gitu. U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Kalau aturan pembagian kan seperti itu untuk turunan. Teman-teman bisa gunakan itu juga. Hasilnya akan sama. Gitu. Nah, jadi G aksen X-nya udah kita dapat seperti ini. Sekarang, kapan dia bernilai 0? Kan kita mau yang kedua itu nyari nilai ini 0. Nilai ini 0, yang bawah tidak akan bisa membuat dia jadi 0. Yang atas harus 0. Karena 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Jadi, kalau mau G aksen X-nya sama dengan 0, itu sama saja. Kalau kita mau menyelesaikan G aksen X sama dengan 0, itu sama aja dengan mencari 2X sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Gitu ya, sesederhana itu. Jadi, cek aja, masukin X-nya 0, dapat langsung G aksen X-nya itu 0. Gitu. Nah, jadi, kandidat berikutnya yang harus kita coba adalah G di 0. X-nya 0. Itu termasuk titik kritis. Yang mana jadinya 1 per 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 1. Dapatlah 0,1 titik kritis berikutnya. Terakhir, ini udah nggak mungkin lagi 0 dengan cara yang lain. Yang bawah nggak akan bisa bikin dia jadi 0. Yang atas yang bisa bikin dia jadi 0, yaitu harus 0. Dan dengan ini 0, satu-satunya solusi X-nya 0. Nggak ada yang lain. Jadi udah habis untuk yang kedua. Yang ketiga, titik dengan turunan tidak ada. Tidak ada ini lagi-lagi. Sebenarnya banyak kemungkinan, tapi tiga kemungkinan yang umum yang membuat sesuatu itu tidak ada adalah pembagian dengan 0. Aku pernah katakan nih, pembagian dengan 0, akar bilangan negatif, dan logaritma bilangan negatif. Cuma mungkin logaritma juga agak belakangan teman-teman akan pakai. Gitu. Itu 3 yang umum. Nah, jadi di sini ketika kita bicara turunannya tidak ada, berarti karena nggak ada akar juga di sini, berarti kita harus bikin yang bawah itu 0, pembagian dengan 0. Gitu, pembagian dengan 0 tidak terdefinisi.
Mungkinkah ini jadi 0? Ini adalah suatu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat yang hasilnya 0 itu hanya 0. 0 dikuadrat hasilnya 0. Sekarang mungkinkah yang di dalam 0? Oh, nggak mungkin. Karena X kuadrat itu sekecil-kecilnya 0. Karena ini bilangan kuadrat juga. Ditambah 1. Berarti sekecil-kecilnya X kuadrat tambah 1 itu 1. Bilangan kuadrat tidak pernah negatif. Karena bilangan yang negatif di kuadrat juga positif. Jadi bilangan kuadrat tidak pernah menghasilkan negatif. Singkatnya, itu kalau penjelasan logikanya, teman-teman bisa coba, kalau mau coba X kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Oh, berarti X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Oh, berarti X kuadrat sama dengan min 1. Nah, nggak bisa ini. Kayak gitu juga boleh secara matematis. Jadi, nggak bisa. Kita nggak bisa membuat turunannya tidak terdefinisi. Akibatnya, titik kritisnya hanya ada 3 ini. 1, 2, 3. Udah, selesai. Jadi kita menemukan seluruh titik kritisnya. Nilai maksimum dan nilai minimum, teman-teman tinggal cek. Yang mana yang terbesar di antara 3 ini, yang mana yang terkecil. Karena itu hasilnya kan, kita berorientasi ke hasilnya, lihat nilai hasilnya. Gitu. Jadi, di sini jawabannya titik ekstrimnya. Itu ada min 1,5, ada 4,117, ada 0,1. Gitu. Terus nilai maksimumnya itu adalah 1, yang paling besar. Ini. Sementara nilai yang minimumnya itu adalah yang 1/17. Paling kecil. Setengah masih lebih besar dari 1/17, paling besar 1. Jadi minimumnya 1/17. Kayak gitu, teman-teman. Gimana? Cukup jelas? Ada yang mau ditanya? Jadi titik ekstrim itu mencari kandidat. Kandidat maksimum dan minimum. Setelah itu, setelah kita menemukan maksimum dan minimum titik-titik ekstrimnya, tinggal lihat nilainya yang maksimum yang mana, yang minimum yang mana. Kira-kira kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya, teman-teman? Oke, aku anggap nggak ada. Kalau ada pun nanti teman-teman bisa taruh di chat. Lagi-lagi aku ingatkan berulang-ulang, jangan malu-malu untuk bertanya. Karena memang ini sesi tutorial, tujuannya supaya teman-teman bisa. Gitu. Jadi kalau ada yang belum bisa, jangan sungkan untuk ditanyakan. Gitu. Sekarang aku lanjut ke nomor 4. Gimana ya? Sebentar aku ambil dulu. Nomor 4. Kita mau bahas nomor 4. Nih aku ambil dulu. Yang D. 4 yang D. Di sini tentukan interval kemonotonan dari fungsi-fungsi berikut di daerah asalnya. Oke, jadi kemonotonan, monoton naik, monoton turun. Berarti urusannya ketika teman-teman udah dengar interval kemonotonan, idenya adalah kita mencari turunan pertama. Gitu, turunan pertama. Oke, sekarang kita punya G besar ya, fungsinya G besar. T sama dengan T kurang 1 per T kuadrat. Gitu. Jadi T kurang 1 per T kuadrat. Nah, sekarang dia bilang di daerah asalnya. Di daerah asalnya dalam hal ini sebetulnya semua nilai kecuali 0. Karena yang bawah 0 itu jadi tidak terdefinisi. Gitu. Jadi kita coba kesampingkan dulu itu tentang daerah asalnya. Sekarang kita coba lihat tentang interval kemonotonan, berarti kita perlu G aksen T. Teman-teman kalau udah dengar interval kemonotonan, berarti kita mau nyari naik atau turun nih. Oh, berarti itu urusan kemiringan, urusan gradien. Berarti ambillah turunan pertamanya. Lagi-lagi, kalau di sini mungkin aku lebih nyaman pakai aturan pembagian. Kita bisa gunakan 1 dikali T kuadrat dikurang T kurang 1 dikali 2T per T pangkat 4. Ini kalau gunakan aturan pembagian. Teman-teman juga bisa sebetulnya gunakan aturan perkalian, tapi teman-teman pindah T pangkat 2-nya di bawah itu jadi T pangkat minus 2. Gitu. Per T pangkat 2 itu jadi T pangkat minus 2. Lalu gunakan aturan perkalian juga bisa. Di sini kita dapat hasilnya itu adalah 1 dikurang T kuadrat per T pangkat 4. Gitu ya. Ini kalau teman-teman mau hitung pelan-pelan juga nggak apa-apa. T kuadrat dikurang 2T kuadrat jadi minus T kuadrat. Terus, oh ini sorry, depannya 2T. Karena dikali 2T. Gitu. Nah ini hasilnya kira-kira kayak gini. Bisa kita sederhanakan berarti ya. Bisa kita sederhanakan jadi 2 dikurang T per T pangkat 3. Gitu.
Ini dengan catatan T-nya nggak 0 ya. T-nya nggak 0 karena kalau kita mau coret T pun itu baru sah ketika T-nya nggak 0. Di sini berarti kita diminta interval kemonotonan, berarti gini idenya. Ketika sesuatu berubah dari naik menjadi turun atau turun menjadi naik, pasti antara kalau nggak patah, ya kalau nggak dia melalui 0 dulu. Gitu. Kamu dari negatif, gerak berubah jadi positif, itu pasti melalui 0 dulu, atau kamu loncat tiba-tiba dari negatif jadi positif. Artinya, turunan ini harus kita cari apa? Kapan turunannya ini nggak ada, dan kapan turunannya ini 0. Gitu, berarti kita coba selesaikan. G aksen T sama dengan 0. Di sini berarti 2 kurang T per T pangkat 3 sama dengan 0. Artinya yang bawah nggak akan bisa bikin dia jadi 0. Haruslah 2 kurang T sama dengan 0. Artinya T-nya sama dengan 2. Oke, kita udah dapat T sama dengan 2 ini membuat gradiennya jadi 0. Gitu. Jadi ini konsepnya mirip kayak tadi ya. Mirip kayak teman-teman nyari nilai maksimum minimum. Di sini kan kita tentukan dulu kandidat-kandidat yang mungkin jadi maksimum minimum, kita sebutnya sebagai titik kritis. Setelah kita dapat kandidat-kandidatnya, tinggal kita bandingkan untuk ketemu maksimum dan minimum. Nah, di sini juga gitu. Kita lihat dulu kandidat-kandidat yang menjadi, sebetulnya targetnya kita mau melihat kapan kemonotonannya itu berubah kan, dari naik jadi turun atau dari turun jadi naik gitu. Nah, jadi di sini kandidat-kandidat dia itu berubah kapan aja, ketika turunannya 0, dan ketika turunannya tidak ada. G aksen T-nya tidak ada. Gitu. Dan kalau kita lihat bentuk G aksen T-nya, nggak ada akar-akaran di sini. Dia juga nggak ada logaritma. Berarti tidak adanya kemungkinannya hanya jika pembaginya 0. Gitu. Pembaginya 0, ya ketika T-nya sendiri 0. T pangkat 3 harus 0, berarti T-nya 0. T-nya 0 dan T-nya 0 pun GT-nya itu tidak terdefinisi. Gitu. Berarti di mana saja kita perlu ngecek kurva ini. Kurva ini perlu dicek di perubahannya dari bilangan negatif ke bilangan positif, kemudian perubahannya di 2. Kita buat garis bilangan. Gitu. Ketika sekarang kita lihat kemonotonannya. Ketika T-nya ini negatif, apa yang terjadi? Ketika T-nya negatif, berarti yang atas positif ya. Yang atas, atau kita ambil contoh aja, misalkan T-nya min 1. Berarti kan G aksen di min 1 itu adalah 2 dikurang min 1 per min 1 pangkat 3. Oh, berarti yang atas positif, yang bawah negatif. Gitu. Oh, berarti di sini di bagian kiri, dia akan selalu turun. Di antara 0 sampai 2. Di antara 0 sampai 2, teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang bawah pasti positif. Karena ini bilangan positif. Yang atas, kalau di antara 0 sampai 2, 2 dikurang T masih positif juga. Oh, berarti yang ini positif. Dan dengan cepat, teman-teman juga bisa tahu yang ini negatif. Karena kalau bilangan T-nya lebih besar dari 2, 2 dikurang T itu negatif. Per sesuatu yang positif, jadinya negatif. Kayak gitu bisa, teman-teman memasukkan titik uji juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi kita nemu seperti ini, udah. Kita tinggal sebut aja interval kemonotonannya. Di sini berarti monoton turun pada min tahingga sampai 0 dan digabung aja intervalnya 2 sampai tahingga. Kemudian bisa juga dijawab untuk monoton naik. Monoton naik pada 0 sampai 2. Persis di 2 dia nggak naik maupun turun. Di 2 dia 0, di 0 dia tidak terdefinisi. Gitu. Dan ini kalau teman-teman misalkan latihan, lagi-lagi ya konteksnya latihan, teman-teman ragu, teman-teman bisa cek lagi, kita punya aplikasi GeoGebra misalnya salah satunya, atau software apapun buat ngeplot gitu, misalnya Wolfram Alpha, Maple, Desmos, nggak masalah gitu. Di sini aku ambil contoh pakai GeoGebra, hanya untuk cross check aja pekerjaan teman-teman udah benar belum. GX-nya itu X kurang 1 per X pangkat 2. Oke, nah jadi bisa dilihat bahwa dia turun, dia akan terus turun di bilangan-bilangan negatif. Setelah itu setelah lewat 0 dia akan naik, tapi ada batasnya. Batasnya itu hanya sampai di 2. Sampai di 2, setelah di 2 dia akan turun terus lagi. Turun tapi landai pelan-pelan. Gitu. Oke, berarti jawaban kita sudah benar tentang interval kemonotonannya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke nomor terakhir? Ya, harus bisa kita selesaikan mungkin
Lewat sedikit dari 17.40, nggak apa-apa. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung taruh di chat aja ya. Aku akan kejar dulu untuk menyelesaikan soal-soal yang perlu kita bahas. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas ke nomor 5. Nomor 5 yang B. Aku ambil dulu sebentar. Oke, kita akan masuk ke nomor 5 yang B. Aku akan share lagi ke sini. Oh, ini dia. Oke, 5 yang B. Tentukan interval kecekungan dan tentukan semua titik beloknya jika ada. Oke, berarti ini yang kita bahas barusan, materi yang tadi telah diberikan oleh Pak IB. Gitu. Di sini kita perlu mencari turunan kedua, berarti. Kalau untuk urusan kecekungan, ketika teman-teman sudah dengar kata kecekungan, berarti urusannya dengan turunan kedua. Berarti kita tulis dulu, kita punya fx yaitu 4x per x kuadrat tambah 1. Berarti f aksen x-nya bisa diambil, gunakan aja aturan pembagian di sini ya. 4 dikali x kuadrat tambah 1 dikurang 8x kuadrat per x kuadrat plus 1 dikuadrat. Dapatlah f aksen x-nya adalah 4 dikurang 4x kuadrat per x kuadrat tambah 1 kuadrat. Gitu, ini turunan pertamanya. Kemudian bisa dicari lagi turunan keduanya, f aksen x. Yaitu turunan dari turunan pertama. Gitu ya, turunan pertamanya yang ini. Teman-teman tinggal turunkan sekali lagi untuk cari turunan keduanya. Di sini jadi min 8x dikali x kuadrat plus 1 kuadrat. Nih kita gunakan aturan pembagian lagi. Kalau teman-teman sudah biasa bisa lebih cepat, kalau enggak juga enggak apa-apa, pelan-pelan. Gitu ya. Ini yang atas diturunkan, jadi min 8x kali yang bawah. Kemudian dikurang yang bawah diturunkan. Yang bawah diturunkan tuh jadi 4x kali x kuadrat plus 1. Dikali yang atas. 4 dikurang 4x kuadrat. Kemudian setelah itu per yang bawah di kuadrat. X kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, ini bisa kita coret semua ya. Coret yang ini, 1, ini coret 1, ini coret 1, jadi tersisa 3. Gitu. Nah, sekarang kita coba hitung, jadinya f aksen x-nya, ini turunan keduanya itu adalah, pelan-pelan aja deh, min 8x pangkat 3 dikurang 8x, dikurang 16x ditambah 16x pangkat 3 per x kuadrat plus 1 pangkat 3. Oke, berarti yang atas bisa kita tulis jadi 8x pangkat 3 dikurang 24x per x kuadrat plus 1 pangkat 3. Oke, nah sekarang lagi-lagi ketika kita mencari kecekungan, urusannya dengan turunan kedua, kita cari kapan turunan keduanya 0, idenya perubahan kecekungan itu pasti terjadinya antara tiba-tiba berubah atau melalui 0 dulu. Kalau berubahnya secara mulus, dari yang mula-mula turunan keduanya negatif, jadi positif pasti melalui 0 kalau mulus. Continue. Jadi, di sini kita akan coba selesaikan f aksen x sama dengan 0. Berarti, lagi-lagi, yang bawah nggak akan bisa bikin dia jadi 0, haruslah yang atas. 8x pangkat 3 dikurang 24x harus sama dengan 0. Gitu. Di sini berarti 8x dikali x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Berarti kita punya kandidat yang pembuat 0-nya adalah x sama dengan 0, x sama dengan min akar 3, dan x sama dengan akar 3. Atau biasa tulis plus minus akar 3. Gitu. Ini kalau teman-teman udah biasa. Kalau belum, coba lihat lagi di materi-materi bab awal. Gitu. Nah, selain itu kita juga harus lihat kandidat ketika turunan keduanya nggak ada. Turunan keduanya nggak ada, berarti kalau lihat bentuk ini karena nggak ada akar, dia cuma dia akan menjadi 0 ketika yang bawahnya 0, pembaginya 0. Tapi ini nggak mungkin 0. Lagi-lagi karena bagian dalam, kalau ini mau jadi 0, bagian dalamnya harus 0. Tapi bagian dalamnya sendiri, x kuadrat plus 1. Berarti x kuadratnya harus min 1 supaya jadi 0. Dan itu nggak mungkin. Gitu. Berarti kandidat perubahan terjadi itu adalah di 0, di min akar 3, di 0, dan di akar 3. Gitu. Selanjutnya, lagi-lagi,
Aku percepat aja, kita tinggal ambil titik-titik uji untuk melihat kecekungannya. Titik-titik uji boleh, atau teman-teman kalau mau lihat langsung ke sini boleh. Kalau dimasukkan berapapun, yang bawah pasti positif ini. Yang bawah pasti positif, sekarang tinggal yang atasnya. Gitu, kita ambil misalkan 1. Kalau yang atasnya 1, oh ini berarti negatif di sini. Kalau misalkan -1, berarti -8 plus 24. Oh, di sini positif. Kalau kita ambil misalkan 10 pangkat 3, oh ini jelas positif kemana-mana, besar. Di sini negatif. Gitu ya. Oke. Jadi, kita bisa temukan seperti ini, berarti kita bisa bilang fungsi cekung ke atas pada min akar 3 sampai 0, kemudian digabung dengan akar 3 sampai dengan tahingga, dan fungsinya cekung ke bawah pada interval min tahingga sampai dengan min akar 3, dan pada 0, akar 3. Nah, seperti itu. Inilah jawabannya untuk soal terakhir. Oke, ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Ini yang tadi persis materi yang diajarkan oleh Pak Ibe. Itu presensi yang sudah dikirimkan oleh Pak Ibe, boleh kalian isi dulu ya. Maaf, hari ini tutorial keberapa ya, Kak? Pak. Tutorial kelima. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Gimana? Oke. Aku asumsikan nggak ada. Kalau memang nggak ada, pastikan teman-teman udah isi presensinya. Sesi kita udah berakhir di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang. Dengan demikian, aku tutup sesi tutorial hari ini. Tetap giat belajar. Kalau ada yang bingung juga jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan aja. Di sesi tutorial boleh, di luar sesi aku akan juga jawab sebisa aku di waktu-waktu luangku. Selamat belajar. Semoga bisa memperoleh hasil yang terbaik untuk mata kuliah ini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sudah boleh leave dari Zoom-nya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Ya. Kak. Terima kasih Terima kasih banyak, banyak, Kak. Kak.